Orang yang datang tadi nanya lagi sama Nabi, fa akhbirni anis sa'ah. Sekarang kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maksudnya kapan tuh hari kiamat? Ayo kabarin. Nabi ditanya, kapan hari kiamat? Nah, kemudian Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, tidaklah yang ditanya, maksudnya ditanya Nabi, lebih tahu daripada yang nanya. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat yang duduk makin kaget. Siapa ini orang? Nabi mengatakan yang ditanya enggak lebih tahu dari yang nanya. Berarti apa? Yang nanya lebih tahu. Jadi sahabat nanya-nanya, ini siapa ini? Jadi Nabi jawabnya yang ditanya enggak lebih tahu dari yang ditanya. Nabi enggak jawab tuh pertanyaan kapan kiamat tuh. Nah, kemudian si penanya tadi mengatakan, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baik, kapan kiamatnya Nabi nggak tahu. Tanda-tandanya apa? Coba kabarin. Nah, Nabi menjawab, antaridal amatu rabbataha. Yaitu tatkala sudah banyak hamba-hamba sahaya melahirkan tuan-tuannya. Nah, ini ulama berbeda-beda dalam mengartikannya. Ada yang mengartikan ini isyarat dari Nabi kalau nanti menjelang kiamat ini akan kembali hidup zaman perbudakan. Nah, dulu kan pernah ada zaman perbudakan, sekarang kan udah nggak ada lagi, Bu, ya. Tapi ini ada isyarat dari Nabi, hati-hati, nanti itu akan kembali ke zaman perbudakan. Bahkan saking banyaknya budak-budak itu akhirnya dihamili oleh para tuan-tuannya. Akhirnya anak-anak budak tadi kedudukannya sama dengan ayahnya sebagai tuan, sehingga mereka memperbudak ibu kandungnya sendiri. Nah, tapi ada juga ulama mengartikan ini yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha, artinya nanti akan banyak yang uququl walidain. Nanti akan banyak orang yang durhaka kepada orang tua, memperbudak orang tua, nyuruh-nyuruh orang tua, kurang ajar kepada orang tua. Jadi orang tua diibaratkan sebagai hamba sahaya yang melahirkan tuan yang menyuruh-nyuruhnya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebelum kiamat itu akan banyak orang durhaka kepada orang tua. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang jujur aja banyak yang durhaka kepada orang tua. Ayo jujur, Bu, banyak gak? Anak yang membentak ibu ada, anak yang ngusir ibu ada, anak yang mencaci maki ibu ada, anak yang buat ibu sedih ada, anak yang melawan ibu ada. Jujur, anak yang bunuh ibu ada zaman sekarang. Nah, jadi Nabi udah kasih kabar nih dari 1400 tahun yang lalu, di antara ciri kiamat banyak anak kurang ajar sama orang tuanya, sama ibunya. Hati-hati. Nah, sekarang kalau kita tahu di zaman sekarang banyak orang kurang ajar kepada orang tua, ya kita harus lebih hati-hati. Satu, didik anak kita yang betul, jangan sampai kurang ajar kepada orang tua, dan persiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa antaral hufatal uratal alah. Di sini dikatakan oleh Nabi, nanti kamu akan lihat orang yang semula hufat, yang semula kalau orang Betawi bilang nih nyokor nggak pakai sendal, nyeker, ada nyeker, ada nyokor. Kalau orang Petamburan bilang kemana, orang Tanah Abang bilang kesanu, orang Petamburan bilang kesono. Terus kalau orang Kenapuran bilang, orang Petamburan bilang kenape. Tapi kalau ibu Kerblong lain lagi, ape, kenape, gimana? Bu. Iya, jadi kadang-kadang ada yang bilang sana, ada yang bilang sono, ada yang bilang sanu, ada yang bilang nyeker, ada yang bilang nyokor. Bu. Jadi nggak usah berdebat ya. Baik. Jadi Nabi katakan nanti kau lihat ada orang yang dulu masa lalunya hidup dalam keadaan nyokor, nyeker, nggak pakai sendal. Kemudian al-urata, dan nggak pakai baju, telanjang dada.
Nah, kemudian al-ala, dan mereka itu fakir, miskin. Nah, jadi jangankan untuk punya rumah, punya sendal aja enggak, punya baju enggak, orang miskin, ri'a asyah, dan mereka menjadi tukang ngangon kambing, penggembala. Saudara, engkau akan lihat kata Nabi, nanti bangsa-bangsa yang semula tidak pakai sendal, nyokor, miskin, nggak pakai baju, nah, kerjaannya dulunya tukang gembala kambing. Tapi nanti sebelum kiamat kau akan lihat, ya totawaluna fil bunyan, mereka akan berlomba-lomba saling meninggikan bangunan. Bu, dulu orang-orang di Jazirah Arab itu yang namanya negara Saudi, negara Kuwait, negara Qatar, negara Uni Emirat Arab, Bu ya. Nah, dulu di sana, Bu, banyak apa? Penggembala kambing. Orang-orang Baduy tinggal di gurun-gurun, nyokor kakinya, telanjang dadanya, miskin, gak punya bangunan. Mereka penggembala kambing, persis yang Nabi gambarkan. Tapi nanti mereka akan berlomba-lomba dalam pembangunan. Bu, di Qatar gedungnya tinggi-tinggi gak? Di Dubai tinggi-tinggi gak? Di Saudi tinggi-tinggi gak? Berarti yang dikabarkan Nabi benar tidak? Jadi orang-orang gurun, orang-orang padang pasir, yang tadinya miskin, gak pakai baju, gak pakai sendal, cuman gembala kambing, nanti kalian akan berlomba-lomba dalam pembangunan. Saat ini Dubai menjadi kota termaju di dunia, Bu. Gedungnya paling tinggi di dunia. Padahal dulunya penggembala kambing. Artinya apa? Nabi udah kasih tahu. Nanti bukan hanya di Arab, bukan, di seluruh dunia. Yang tadinya orang miskin hidup di kampung, gak ada apa-apa, sekarang berlomba-lomba dalam pembangunan. Termasuk Jakarta. Bu, Ibu kalau lihat Jakarta tahun 70-an ada gedung-gedung pencakar langit, Bu. Paling-paling ada Hotel Indonesia doang, Bu ya. Bu, betul. Di Petamburan aja nih, Bu, masih banyak sawah. Di Petamburan nih masih banyak sawah. Saya ingat banget, di mana-mana ada sawah. Nah, itu tiap sore saya ajak teman-teman nyari ikan, nyerok, bawa pulang. Gak taunya kecebong yang kita dapat. Ya, kita anak kecil, kita pikir anak ikan sama kecebong kan hampir sama, Bu. Bu, sama gak? Jadi hampir sama. Kita serok nih. Nah, begitu ikan kita masukin ke botol, begitu cebong kita buang. Bu, emang dari dulu cebong mesti dibuang, Bu. Ibu kok ketawa, Bu? Ini saya cerita, bukan ngebohong. Ayo saya mau tanya nih, ini ibu-ibu yang dari Jakarta nih, jujur dulu, kayak di Tomang, di Kemayoran, atau di Jakarta Utara, sana, saya mau tanya, banyak sawah gak? Banyak rawa gak? Banyak, di mana-mana dulu, ada gedung-gedung tinggi macam sekarang, Bu. Nggak ada, dulu kita main di sawah, ayo ngaku, pada nyokor gak? Kayaknya kenal sendalnya baru 20 tahun. Jadi pergi, yang Nabi katakan, nanti ada orang-orang yang tadinya nyokor, hidupnya miskin, apa nanti akan berlomba-lomba. Ibu kalau jalan di Sudirman Tamrin, atau ibu jalan di Casablanca, atau Casablanca, Bu ya. Ibu dari Karet Bipak tuh jalan terus sampai ke Kampung Melayu sana. Itu kanan kiri gedung-gedung tinggi pencakar langit, persis yang Nabi bilang. Nanti aku punya umat nih, dari yang semula miskin, nyeker, nggak pakai sendal, banyak yang nggak pakai baju dulunya. Dulu tahun-tahun 60-an baju dari karung, Bu. Bu, nenek saya, ibu saya pernah cerita pakai baju dari karung, gatalnya bayangin dah, Bu. Bu, ayo pakai dari karung, gatal gak? Gatal gak? Akhirnya orang dulu merasa daripada pakai baju dari karung, mendingan nggak pakai baju. Makanya lelakinya banyak yang telanjang dada di jalanan. Pergi, yang Nabi gambarin dulu, kamu telanjang, kamu nggak pakai baju, dulu kamu nggak pakai sendal, kamu banyak miskin, tapi nanti menjelang kiamat kamu akan berlomba-lomba di dalam mendirikan bangun. Ya totawalun, artinya apa? Meninggi-tinggikan bangunan. Bangunan bakal ditinggi-tinggiin. Nah sekarang lihat Jakarta. Ada yang 30 lantai, ada yang 50 lantai, ada yang 70 lantai lebih, Bu. Subhanallah. Nah berarti tanda-tanda kiamat yang diberitakan oleh Nabi sudah ada di zaman sekarang. Jelas, Bu ya? Baik. Terus gak sampai situ aja kata Nabi, saudara. Setelah itu summan talak.
Si yang nanya tadi, habis Nabi jawab begitu, langsung pergi. Ngilang. Tahu dia pergi kemana? Nah, kemudian sahabat pada bengong semua. Akhirnya kata Sayyidina Umar, falabitu malian. Aku tertegun sejenak. Tertegun, bengong lihat itu kejadian. Tahu-tahu itu orang udah nggak ada. Nah begitu aku lagi bengong, dipanggil sama Nabi, ya Umar. Nah, kan duduknya di samping Nabi. Hei Umar, atadri manis sa'il? Apa kamu tahu siapa tuh yang barusan datang? Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu siapa dia ya Rasulullah. Nabi menjawab, kata Nabi, fa innahu Jibril. Itulah malaikat Jibril. Atakum, dia sengaja datang mengunjungi kalian semua, para sahabat. Untuk apa? Yu'allimukum, untuk mengajarkan kamu dinakum, tentang agamamu. Masya Allah, ternyata tamunya malaikat Jibril. Pantes Nabi sambut datangnya. Pantes berani mengatakan, benar ya Muhammad. Habis nanya ngomong benar, ya Jibril. Nah, saudara, pantas Nabi hormat. Saudara, pantas tadi Nabi bilang, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Pantas, karena yang nanya adalah malaikat Jibril alaihissalam.